Mula sangka iku Bapak Ibu, oleh karena itu bejo banget jenengan yang masih ada punya kesempatan waktu. Hati ini bertobat dari iman selain Allah kita, mulai balik sampai entah berpuluh tahun berapapun masih ada iman selain Allah. Sapa sing ngaji ben wulan ning musola? Apa iki? Az-zaman. Oh, delondonge muklason. Lu makhluk toh? Berarti imanmu keliru. Keliru. Kalau jenengan iku imannya itu terhadap seongkok mukhlason, otomatis pujaanmu, pujianmu terhadap makhluk. Kalau secara syariat fisik monggo, tapi ruhmu itu loh harus beriman. Yang memberikan petunjuk hatimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab cocote klason iki bel iki ya. Klakson iki lak bel loh. Iku kalau tidak ada Allah saged njeplak dhewe tidak bisa, Pak. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini Rasulullah langsung loh ini. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk bimbingan terhadap orang lain. Tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Ini Quran loh, Pak. Nggak main-main. Dan ini yang tidak pernah dibuka. Akhirnya jatuh iman sampean itu terhadap makhluk. Nah, dengan datangnya ajaran dinut tauhid yang dibawa Kanjeng Nabi ini, yang sekarang diteruskan tabi'ina sholihin, secara tidak langsung itu merevolusi, mengubah iman sampean ini ruh hanya pada Allah. Kalau jasad monggo mengatakan sing ngaji delondongi bel misal gak apa-apa, tapi ruhaniyahmu harus tetap imannya pada Allah. Memang begitu. Gak apa-apa kita ngomong secara dohir jasad syariat ini, oh iya air itulah yang menyegarkan, tapi hatimu tetap mengatakan Allah. Kebenaran di dalam, manakala kita keluarkan bentuk lesan, Gusti Allah tak umbi nih dek, misalnya gak gegera kira-kira ini, geger. Jangan. Hukum syariat juga laksanakan, hukum hakikat roh yo laksana. Inilah yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi, innama bu'itsu li utammimma makarimal akhlak. Berarti judule iki mang sejarah proses manusia. Iku judule. Besok tak genahno piye carane madhep nang Gusti sing bener. Piye bagaimana caranya jenengan bersahadat, bersaksi yang benar bagaimana. Suk Januari tak genahno. Iki kunci ilmu tauhid itu di sini. Jikalau jenengan paham dengan bersaksi yang benar, maka sholatmu mesti benar, zakatmu benar, hajimu benar, posomu juga benar. Berarti Januari sesuk inti ngaji yang terpenting. Eman nek sampean gak datang. Pun tak terus nih sejarah tadi.
Mengapa Allah kok ya menyuruh iblis merestui iblis menyesatkan Adam dan anak putu Adam? Mengapa nafsu itu masuk di dalam hati kita membisiki dan dibiarkan oleh Allah? Semata-mata itu Allah menguji kesetiaan Adam dan anak putu Adam yang telah menarik perjanjian. Kira-kira Adam iku setiai nang aku betul lah. Iblis direstui. Ya iblis gudon. Fakta yang terjadi, Nabi Adam juga tergoda. Kita juga tergoda oleh nafsu dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan seluruh umat manusia seperti itu, kecuali hamba yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Merekalah saat di dunia sebelum meninggal dia sudah bertemu Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan meletakkan cahaya makrifat di dalam hati jenengan. Dengan begitu jagat hati jenengan yang tadinya dikuasai oleh hawa nafsu akhirnya gelap. Maka seketika itu akan hilang kegelapan itu, nafsu akan hilang dari jagatnya hati jenengan, dan nafsu itu, ruh itu akan bisa bertemu Allah. Allah mendatangkan cahaya makrifat itu karena ada alasan. Apa alasannya? Satu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jenengan iki manut tatanane kanjeng Nabi. Aku tidak diutus Allah ke bumi ini, kata Rasul, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak iku ana loro, akhlak istimaiyah dengan ilahiyah. Akhlak istimaiyah, hukum-hukum yang ada kaitannya dengan ilmu syariah, dan itu diajarkan terhadap jasmani kita supaya jasmani ini meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Hukum ilahiyah, akhlak ilahiyah disempurnakan lewat ajaran dinul haq, dinul tauhid. Disinilah Bapak Ibu ajaran hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. Dengan ajaran inilah terus dikembangkan di dalam satu buah ilmu, dan ilmu mendapatkan satu kepahaman, kemudian wa'amilus sholihah, melakukan khalwat dan lain sebagainya. Disinilah Allah akan mendatangkan cahaya makrifat. Nanti prosesnya ada di situ. Kita masih bicara tentang ilmu untuk memberikan dasar hati jenengan supaya berlaku dengan benar. Walladzina amanu wa amilus sholihah tenggriki nanti. Wis sekarang gak usah gegeran masalah jenenge pangeran, wis gak usah. Bah yang memakai Allah, bah yang memakai Allah, bah yang memakai apapun, silahkan. Yang penting kita fokus untuk mendekat terhadap Rob ini. Itulah hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Allah bersabda, Allah berkata, dawuh berfirman terhadap kita semuanya. Apa dawuh Allah di situ tentang keberadaan Allah? Idza sa'alaka ya Muhammad,
Jikalau ibadi hambaku tanya tentang aku, jawaban fa inni qaribun idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jawaban Muhammad, kalau saya Allah itu dekat. Dekat ilu Pak Allah. Saking dekate mripat dohir iki ra iso ketok. Allah saking dekatnya terhadap kita, mata dohiri nggak bisa melihat. Coba driji sampeyan, ide nonang meripat sampeyan, ketok apa gak? Nggak bisa melihat. Idohno baru kelihatan. Saking dekati Allah. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pembahasan kita saat di dunia ini untuk bertemu kalau Allah itu dekat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niki. Dialah zat yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya. Ini jenengan ini. Eling gak eling, kroso gak kroso, bisanya kita berkumpul di sini karena diperjalankan Allah dari rumah masing-masing. Nanti kalau cahaya makrifat sudah manjing masuk di dalam hati jenengan, mesti gak adik gak, mesti hati jenengan sebelum berangkat ke sini kroso anti iku. Merasa dan meyakini keadaan Allah dalam diri Anda. Nanti ya, kalau sudah ilmu jenengan tompo, amal jenengan lakoni dengan istiqomah, mesti sholat, waktu sholat jenengan ati jenengan bisa nyawang wujudi Gusti Allah. Wa aina man tuwallu fa thamma wajhullah, kata Allah dalam Al-Baqarah 115. Itah aku iki, kata Allah, di depanmu. Kuwi madhep ngulon, ngadep tembok, sadurunge tembok iku ana aku. Dimanapun kau menghadap, di depanmu iku ada wajah Allah. Pun dibayangno wajah Allah kotak apa bunder, oval apa penceng, gak iso. Ya ini loh Pak Bu, jenengan masak Bu, ngangkat panci loh, ngarep sampean yono Gusti Allah. Nanti kalau cahaya nur makrifat sudah memasuki di dalam hati jenengan, mesti seperti itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pengikut Rasulullah yang setia itu Pak, hatinya selalu eling nang Gusti Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang gak usah gegeran nama, juga gak usah gegeran kesalahan iki puluhan tahun, gak usah. Sekarang yang terpenting bagaimana kita selama ini ada di zona yang kotor, zona yang menjadi budaknya hawa nafsu. Bagaimana kita caranya lepas dari cengkraman hawa nafsu. Selama ini ruhaniyah kita di zona yang gelap, bagaimana caranya kita itu keluar dari kegelapan menuju terang? Buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Allah berkata, alladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Orang-orang yang hatinya imannya terhadap makhluk ya, makhluk. Sapa sing rawamu iki
arek cilik. Lah ngoten nggih. Arek cilik makhluk toh. Hati-hati. Iki iman kita yang kepleset. Tapi di dalam anak kecil kalau nggak ada Allah ya gak iso rame. Sampai nek melihat anak kecilnya risih Pak, risih, ganggu wae. Lah ngoten nggih? Gak Pak. Walaupun arek cilik nising ning kene tak jarno, Bah nising-nisingo. Enak digawe ambon. Allahu Akbar. Ngimami Pak. Jumatan. Biasa tuh arek cilik nang masjid. Rawame mburi. Iki salat ngadep Allah apa ngadep arek cilik. Habis ngimami langsung mik diambil imam. Pengumuman, arek cilik. Sok nek rame gak usah nang masjid, ganggu wong salat. Akhirnya anak cilik dina Jumat nang gerdua remi. Sing susah sapa? Gara-gara imame ngomong kaya ngono, ambek ngadeg mauring. Metuwa kan, mauring sampai abang. Bantengi minggir awas digathok. Itu akibat karena kita belum hati ini menerima ajaran tauhid. Akhirnya ati loro nang arek cilik. Padha jenengan kali kula dodol tempe. Gawe tempe ana kesalahan gak dadi. Prasangkane disantet sapa? Asale lawaris gak laris. Mlayune lho ning dukun. Yi, Gus, gak payu. Jelas iki ada yang aru-aru. Kemarin di depan dasar saya ada uyah. Waduh. Koyok pangeran ae. Don iman sampean iku lari nang makhluk. Dah, kalau nanti sudah ngaji babakan tauhid, belajarlah sedikit untuk merotoli iman yang begitu. Wis tah, sampean ku nek gak ati tentrem damai, kaplokono ndasku. Iya, kaplokono. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jelas toh? Jikalau kau hatimu ingat semuanya karena Allah, maka hatimu akan tentram. Loh, tambah sehat aku rek. Iya, mang kelemun saiki biar. Iki durung tak ombe iki padahal. Meni mben niku ya. Ditelek gelas. Aku cek isok mangan degane. Wis gak apa-apa, aku tak belajar dadi bajing. Adik nggih angkat-angkatane nggih wabot. Wis tah, sampean sawang lak gak pantes. Pantes mboten? Wis ra apa-apa. Guyon ya. Guyon. Sampeyan cek gak sepaneng nemen. Pun. Sekarang kita posisi iman kita masih terhadap makhluk. Orang-orang yang imannya terhadap tauhid, terhadap makhluk, masih ada makhluk apa? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Hati kita akan gelap. Gelap, Pak. Tegesi gelap. Lali nang Allah. Jangankan di luar sholat,
Di dalam sholat ya Allahu Akbar eling tempe ini. Lho nggih. Siapapun kita. Mengapa demikian? Karena kita belum berzikir. Belum berzikir. Zikir inilah nanti yang pasti akan kuberikan jenengan untuk mendapatkan cahaya makrifat lewat zikir. Zikir yang bagaimana nanti? Surat Al-Baqarah 257 yang pertama, pasal yang pertama itu bang pasal kedua. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapapun panjenengan jikalau menjadikan Allah sebagai imamnya, imam sebagai penolongnya, yang diimani hanya Allah itu, maksudnya Rabb lo ya, hidup itu, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Anda akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Anda akan dibebaskan Allah dari belenggunya hawa nafsu. Dibebaskan Allah dari perbudakan hawa nafsu. Akhirnya menjadi budaknya Allah. Ini Pak Bu, tujuan kami mengkaji tauhid, membuka babakan ilmu hakikat yang selama ini terkesan ditutup-tutupi oleh imam-imam. Saya buka maksudnya untuk mengeluarkan hatimu dari kegelapan menuju terang benderang. Urusan diterima kak diterima bukan urusanku. Urusan sing ngaji titik utawa akeh bukan urusanku. Urusanku iku illa balagul mubin, illal balagul mubin, hanya menyampaikan doang. Bahasa syariat, Muhammad, kamu hanya menyampaikan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi umat untuk mengikuti ini. Ndak Pak Bu, ndak. Demi Allah ndak. Estu ndak. Ajaran ini qad tabayyana rusdu minal ghoi, yaitu ajaran yang membebaskan ruhaniyah manusia dari belenggunya hawa nafsu menuju menjadi budaknya Gusti Allah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang mengikuti ajaran itu maka dia akan tinggalkan iman selain Allah tadi. Wa yu'min billah, dan imannya dia pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali ini pegang. Jangan pernah kau lepas. Keyakinan ini pegang, jangan pernah kau lepas. Muhammad, kamu hanya menyampaikan saja. Injil. Makanya saya sendiri, prinsip saya gur begini Pak Bu, urusan apapun udah tawakaltu alaika ya Allah pun tak pasrah nih Allah. Secara manusiawiyah, secara syariat, saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan saja, tapi resikonya luar biasa. Dan saya tidak melihat resiko itu. Saya wajib menyampaikan karena ini tugas. Pun